Ukraina lumpuh total. Rudal Rusia bantai puluhan tentara Ukraina. Rudal Rusia bantai 73 tentara Ukraina. Senjata Amerika jadi rongsokan. FIFA.co.id. Kontak senjata berat yang melibatkan unit militer Ukraina dan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia atau VSRF meletus di sejumlah front selatan dan timur laut Ukraina pada Kamis 14 Juli 2022. Serangan meriam dan artileri militer Rusia menghabisi 73 tentara Ukraina dan sejumlah senjata kiriman Amerika Serikat atau AS. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, mengungkap jika serangan artileri yang dilancarkan armada beruang merah adalah aksi balasan. Konashenkov menyatakan ada sejumlah wilayah yang menjadi sasaran tembak peluru meriam dan artileri berat militer Rusia. Serangan difokuskan ke wilayah Slaviansk, Mykolaiv, Kharkiv, dan Zaporizhia. Akibat serangan dahsyat pasukan Rusia, sejumlah unit persenjataan militer Ukraina hancur total. Salah satu persenjataan yang dilibas pasukan Rusia tak lain adalah howitzer M777 buatan Amerika Serikat. Target-target berikut dihancurkan dalam serangan balik. Baterai sistem peluncur roket ganda di dekat Slaviansk, beberapa peleton peluncur roket di Mykolaiv, Republik Rakyat Donetsk, ucap Konashenkov diikuti FIFA militer dari kantor berita Rusia, TASS. Dan juga peleton artileri howitzer M777 buatan AS yang berada dalam posisi menembak di pemukiman Pervomaisky di wilayah Kharkiv, katanya. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU yang berada di wilayah Chasiv-Yar, Donetsk juga tak luput dari serangan Rusia. Konashenkov memastikan aksi militer Rusia berhasil menghancurkan pangkalan militer sementara Brigadir ke-14 Angkatan Darat Ukraina. Di daerah pemukiman Chasiv-Yar di Donetsk, senjata presisi Rusia menghantam lokasi penempatan sementara sebuah batalion Brigade ke-14 yang diawaki oleh nasionalis dan tentara bayaran asing, ujar Konashenkov melanjutkan. Serangan itu menewaskan 43 prajurit dan melukai sekitar 170 tentara bayaran, katanya. Satu wilayah lainnya yang juga jadi target serangan militer Rusia, pemukiman Malaya Toksmanska, Zaporizhia, dengan menggunakan rudal presisi tinggi. Militer Rusia menghancurkan basis batalion ke-97 dari Brigade Mekanis ke-60 Angkatan Darat Ukraina. Serangan itu membunuh 30 tentara Ukraina dan melukai 37 milisi nasionalis lainnya, katanya. Rudal termonuklir Rusia hantam front tengah, 20 nyawa Ukraina melayang. Kapal selam nuklir Angkatan Laut Rusia atau VMF yang tak diketahui jenisnya melancarkan serangan rudal ke kota Vinnytsia, Oblast atau Provinsi Vinnytsia, Ukraina pada Kamis 14 Juli 2022. 20 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Dilansir FIFA militer dari Times, kabar serangan dahsyat rudal militer Rusia pertama kali dikonfirmasi oleh Kejaksaan Agung Ukraina. Dalam pernyataannya, Kejaksaan Agung Ukraina menyebut ada 17 warga sipil yang tewas, termasuk 2 orang bocah. Serangan awal terjadi sekitar pukul 10.50 waktu setempat saat rudal menghantam zona parkir perkantoran Yuveliny. Sementara itu, sekitar 90 orang lainnya mengalami luka-luka dan 50 diantaranya mengalami cedera serius. Otoritas Ukraina cukup kewalahan menangani korban luka-luka. Pasalnya, 3 rudal militer Rusia merusak rumah sakit di kota yang berada 200 km dari sebelah barat daya ibu kota Kiev. Rudal Rusia menghantam jantung kota Vinnytsia di Ukraina Tengah pada Kamis, menewaskan 17 orang termasuk 2 anak dan melukai puluhan lainnya, bunyi pernyataan Kejaksaan Agung Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan rudal Rusia ke Vinnytsia beberapa saat setelah mendengar kabar. Zelensky menyebut Rusia sebagai negara teroris lewat pesan yang disebar lewat aplikasi pesan singkat Telegram. Apa ini jika bukan aksi terorisme terbuka, kata Zelensky.
Sejumlah rudal yang ditembakkan kapal selam militer Rusia diyakini adalah 3M54 kaliber, rudal jelajah berhulu ledak termonuklir yang mampu menjangkau sasaran sejauh 300 km. Serangan rudal militer Rusia diyakini militer Ukraina dilancarkan dari Laut Hitam, di mana armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia berbasis. Itulah sekilas informasi yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, dan Andalah yang memutuskan.